Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Matua Siregar. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Swasta Islamiyah Padanggarugur yang beralamat di Desa Padanggarugur, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Izinkan saya menampilkan hasil daripada teaching saya pada hari ini sebagai berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya pada siang hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Jadi untuk ketua kelas Pak Said, gimana kehadirannya? Hadir semua Pak? hadir Pak. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang coba didengarkan suara saya jelas terdengar atau gambarnya bagus. Pak Said, bagus? Potong-potong Pak, terpotong-potong Pak, suaranya Pak. Ya, terkadang karena jaringan mungkin ya. Jadi Ya. Bu Muhsinah Bisa dimaklumi Pak. ya. Jadi kita lanjut saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Bu Ananda, Muhsinah, semua fokus ya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Biar nanti Siap. apa yang kita pelajari dapat kita capai dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan ini, pada pelajaran yang lalu kita membahas toharoh. Apa pengertian daripada toharoh? Singkatnya, Bersuci Pak. suci. Jadi pada kesempatan ini tetap berlanjut atas pelajaran kita yang telah lalu. Pada kesempatan ini juga perlu Bapak tampilkan kepada kita semua. Yang perlu disampaikan di sini adalah kompetisi dasar pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menjelaskan definisi najis, yang kedua menunjukkan dalil tentang najis, yang ketiga menjelaskan macam-macam najis. Pada kesempatan ini juga perlu Bapak sampaikan garis besarnya adalah kita membahas tentang najis. Jadi di sini ada gambar, beberapa gambar, tolong diamati. Ada di situ beberapa gambar, mungkin ada 5 gambar. Ini diamati. Selanjutnya pengertian najis. Di sini kita akan membahas tentang najis. Sebelumnya Bapak mencoba dulu di antara kalian, najis ini untuk beribadah, apakah kita harus mensucikannya atau tidak? Pak Said bisa dijawab. Ananda Said. Jelas suaranya Pak tadi Pak. Bagaimana Pak? Oh, untuk najis, jika kita mau beribadah, apakah kita harus mensucikannya? Wajib Pak. Karena itu syarat daripada absahnya ibadah termasuk sholat. Jadi kalau sholat dalam keadaan najis gak sah. Jadi wajib dihilangkan, dibasuh, dibersihkan. Iya. Itu Pak. Terima kasih Ananda Said. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Garis besar pembelajaran kita adalah najis. Jadi pengertian najis. Di sini najis menurut bahasa ada, menurut syara ada, menurut bahasa itu singkat yaitu kotor. Asalkan kotor sudah najis. Sedangkan menurut syara itu berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah kita tidak sah seperti darah dan kencing. Dan di sini ada dasar daripada hukum najis. Tolong Pak Asyik dibacakan
Quran surah Al-Mudaththir ayat keempat yang telah di slide-nya. Pak Asik, Ananda Asik. Ya, Pak. Tolong dibacakan ayatnya. Wasiyabaka fatohar. Wasiyabaka fatohir. Yang mana artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Dan juga ada di situ hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Di sini yang artinya bersuci ataupun thaharah itu setengah daripada iman atau huruf satratul iman. Selanjutnya adalah macam-macam najis. Di sini najis yang pertama yaitu najis muhaffafah. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah atau biasa disebut najis ringan. Nah, najis ringan adalah najis yang merupakan air seni ataupun air kencing anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Adapun cara mensucikan najis muhaffafah adalah dengan memercikkan air pada benda itu ataupun pakaian atau anggota tubuh kita dengan air yang suci. Yang kedua, adalah najis mutawassito atau najis sedang. Najis ini ialah najis di luar daripada najis pertama dan najis yang ketiga. Najis mutawassito ini ataupun najis sedang ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu kita yakin adanya tapi zat bau dan rasanya tidak ada lagi. Nah, ini kita cukup dengan mengalirkan air di atas benda ataupun anggota tubuh kita yang terkena najis. Dan yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya dan sifatnya masih terlihat. Zatnya masih ada, warnanya masih ada. Nah, ini kita harus mensucikannya dengan cara menghilangkan terlebih dahulu zatnya, warnanya, baunya. Tapi kita telah menghilangkan. Kita telah mengusahakan itu untuk hilang, tapi tak hilang juga, maka hukumnya dimaafkan. Jadi yang pertama tadi najis hukmiyah dan najis ainiyah adalah pembagian daripada najis yang kedua. Dan najis yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis berat adalah najis dari anjing ataupun babi dan segala keturunannya. Dan ini baik dia air liur, baik dia darah, ini termasuk najis yang paling berat. Nah, jadi najis berat ini kita harus menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya, menghilangkan zatnya. Yang terkena najis itu baik di pakaian ataupun benda serta anggota tubuh kita yang terkena. Nah, jadi untuk itu baru kita membasuhnya dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali. Di antara yang 7 kali ini kita harus mencampurnya dengan debu yang suci juga. Nah, jadi untuk mensucikan najis ringan, najis sedang, dan najis berat ini lebihnya najis berat harus diperhatikan karena caranya lebih banyak juga yang harus kita lakukan. Nah, jadi mungkin pada penjelasan daripada materi mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Nanti setelah ini saya harapkan Ananda semua untuk berdiskusi. Jadi berdiskusinya kita membahas tentang najis pertama, kedua, dan ketiga serta contoh dan cara mensucikannya. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, saya harapkan kalian bisa mendiskusikannya, memberikan contoh najis ringan, najis sedang, dan najis berat, serta bagaimana cara mensucikannya. Jadi nanti setiap daripada kalian saya harapkan untuk mempresentasikan, dan jika ada pertanyaan dari kawan yang lain silakan bertanya, dan yang mempresentasikan tadi menjawab apa daripada pertanyaan itu. Jadi pada kesempatan ini
Oh, Bapak telah membagi kelompok yang tadi telah di awal grup kita telah dibagi. Tolong perwakilan daripada kelompok masing-masing untuk mempresentasikan apa yang menjadi tugas yang telah Bapak berikan tadi. Ayo, dari yang najis ringan, siapa yang mau memberikannya? Tanya, Pak. Yuk. Contoh najis ringan seperti apa, Pak? Ya, tadi udah dijelaskan seperti air seni ataupun kencing anak laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan masih mengkonsumsi ASI ataupun air susu ibu. Dia tidak makan wortel, tidak makan jambu, hanya ASI. Nah, jadi itu nanti bagaimana juga, itulah yang mau didiskusikan Bu di kelompok 1, 2, dan 3. Gimana kalau anak itu belum genap usia 2 tahun tapi telah makan nasi? Apakah air seninya masih disebut najis ringan? Itu nanti sama-sama kita diskusikan. Ayo, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Pertama dari najis ringan. Saya, Pak. Ya, bisa. Ya, Pak, saya mewakili teman-teman di kelompok saya. Pertama, mencoba memberikan presentasi masalah najis ringan atau mukhaf. Seperti yang tertuang di dalam teks Bapak yang sampaikan tadi, maka saya dapat memberikan beberapa pemahaman bahwa najis ringan itu adalah najis yang sangat mudah untuk disucikan, dengan catatan kata tadi, yaitu bisa dikategorikan najis ringan apabila itu kencing anak laki-laki yang belum mencapai berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali air susu. Namun saya tambahkan sedikit di sini, Pak. Dalam hal untuk anak wanita, itu ulama berbeda-beda, Pak, ya. Walaupun belum mencapai 2 tahun, menurut Imam Abu Hanifah sama dengan najis mutawassit. Alasannya, Pak, yang pertama, karena dia, anak wanita itu kencingnya lebih bau begitu, Pak. Itu diantaranya. Dan anak laki-laki itu lebih disukai kalau kecil, Pak. Artinya orang-orang itu lebih suka memomong anak-anak yang laki-laki dari tangan situ ke satunya itu, Pak. Jadi begini tanggapan saya terkait presentasi yang diminta oleh Bapak untuk najis yang pertama. Mau dilanjut, Pak? Ya, lanjut. Najis kedua, siapa yang bisa? Oke, Pak. Yang kedua istirahat. Ya. Sudah tadi, Pak. Ya, najis yang kedua. Najis yang kedua itu dibagi berapa? Itu didiskusikan, contohnya apa? Cara mensucikannya bagaimana? Oke, kelompok saya, Pak, mencoba lagi, Pak. Begini, Pak. Ya. Najis mutawassit itu dibagi 2, ada hukmiyah dan ainiyah. Ya, betul. Najis hukmiyah itu hanya sebatas hukumnya diyakini bahwa tempat ini najis. Tetapi benda, warna, atau rasa dan bau di najis itu tidak kita. Namun hanya ada sebuah keyakinan, oh di sini ada kencing tadi, tapi nggak dilihat. Nah, misalnya teman kita ada yang kencing di kelas misalnya, Pak. Ya. Tapi kering. Itu. Yang hukmiyah yaitu jelas terlihat, bisa dirasakan, warnanya juga tampak. Itu, Pak. Cara menyucinya ya tentu dengan cara disiram, dibasuh, kata orang Madura, ikosot, Pak, gitu. Ya. Sampai benar-benar suci. Ya, Pak, ini, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak Said. Ini najis yang ketiga. Gimana dengan yang lain, najis yang ketiga ini?
Adakah yang bisa Ya, Pak. kan? Ya, silakan Pak Asik. Nah, Ananda Asik. najis yang ketiga yaitu najis mughaladah, Pak. Yaitu najis berat. Biasanya ketika di perkotaan, Pak, itu banyak lingkungan masyarakat itu ada muslim dan non muslim. Banyak non muslim itu yang mempunyai anjing, Pak, buat sebagai peliharaan. Kadang itu sering berjalan-jalan. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi najis mughaladah atau najis berat itu contohnya seperti najis yang dari liurnya anjing atau babi dan atau segala keturunannya. Untuk menyucikannya yaitu dengan cara membasuh daerah yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu, Pak. Itu kalau menurut kelompok kami. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo berikan tepuk tangan untuk apresiasi kepada beliau berdua. Kepada Ananda semuanya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih telah mendiskusikan dan mempresentasikan di hadapan kita bersama. Jadi pada kesempatan ini, izinkan Bapak menyampaikan suatu kesimpulan. Kita dalam suatu ibadah harus betul-betul memperhatikan yang namanya kesucian daripada najis utamanya. Karena kalau kita mau beribadah, jangankan tempat, jangankan pakaian, diri kita saja tidak suci, maka ibadah kita tidak akan diterima. Baik dia sholat. Ya, jadi ini harus kita aplikasikan, kita amalkan dan betul-betul kita jaga kesucian diri kita, baik daripada pakaian dan juga tempat kita di saat kita mau melaksanakan ibadah. Nah, itu mungkin yang menjadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan teman-teman kalian sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk evaluasi postesnya nanti Bapak kirimkan di grup dan tolong dijawab sampai jam 10 malam nanti Bapak tunggu. Ya, Iya, Pak. Ya. Jadi ya pada kesempatan ini sebelum Bapak tutup, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bapak bertanya kepada kalian semua, gimana proses pembelajaran kita pada kesempatan ini, baik dia metodenya, medianya, cara menyampaikan Bapak, menurut Ananda sekalian bagaimana? Apakah kurang nyaman? Apakah memang sudah nyaman? Saya harapkan tanggapannya perwakilan dari Bu Isti. Ayo Bu Isti. Alhamdulillah Pak, pembelajaran yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini saya bisa menerima dengan baik Pak. Jadi cocok ini ya metode. Saya paham Pak. Cocok Bu Isti? Ananda Isti cocok ya? Pak, cocok. Kita sepakat dengan pendapat Ananda Isti. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Jadi, terima kasih. Bapak ucapkan sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dan Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada tingkah laku ataupun gerak-gerik yang salah. Jadi pada kesempatan ini Bapak harapkan kita sama-sama menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.